Oke, Iksan udah ada. Nanti Richard nyusul. Jadi kita mulai aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara gue ya. Selamat Benar. siang teman-teman. Thank you Sasa. Terima kasih udah menyempatkan waktunya buat meeting sprint planning siang ini jam 2:05. Oke, gue langsung aja ya ke sprint planning. Mungkin nanti Pak Evan nyusul, tapi di sini ada Sasa sih, mungkin nanti bisa nyampein. Oke, semua yang ada di meeting ini gue rekam. Kalau misalnya nanti ada yang pengen lihat, bisa lihat lagi. Gue sharing videonya habis ini. Oke, kita masuk ke sprint planning. Mungkin tapi teman-teman ada yang bingung gitu. Kenapa nih tiba-tiba ada sprint planning? Sprint planning itu apa gitu? Ini awal mulanya dari mana? Nah, makanya itu gue mau sharing sedikit tentang apa itu Scrum sama Agile sebelum kita masuk ke sprint planning. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang tahu apa itu Scrum atau Agile? Oke, intinya sih gini, Scrum itu tidak sama dengan SRAM, oke? Beda bacanya. Ada K-nya sama tidak ada K-nya, oke? Terus Agile bukan dibacanya Agile, ntar lama-lama jadi gile gitu. Nggak kayak gitu, oke? Jadi ini sedikit intermezzo aja bahwa Scrum itu tidak sama dengan SRAM, karena Scrum itu is fun, oke? Ketika misalnya Scrum-nya itu nggak fun, itu berarti masalahnya adalah Scrum yang kita gunakan salah. Oke, kenapa dua hal ini sangat berkaitan erat dengan sprint planning? Oke, gue akan jelasin dari awal mulanya dulu. Kita flashback sedikit. Kenapa sih harus ada sprint planning dan apa itu Scrum, apa itu Agile? Oke, jadi gini, dalam development metodologi sebenarnya itu dikenal ada dua development metodologi. Yang pertama itu tradisional atau yang biasa disebut waterfall, dan yang kedua adalah agile. Oke, dari konsepnya sendiri sebenarnya waterfall itu eh, cara developmentnya atau metodologinya adalah yang pertama digodok dulu konsepnya matang-matang, let's say 1 bulan. Terus habis itu setelah konsepnya jadi, digodok lagi desainnya. Desainnya mau seperti apa, mockupnya mau seperti apa. 1 bulan lagi. Oke, terus habis itu baru masuk ke development. Nah, di development ternyata butuh 2 bulan. Terus habis itu nanti setelah development ada yang namanya tes 1 bulan lagi. Berarti totalnya ada berapa? 5 bulan. Nah, akhirnya dari masalah inilah muncul yang namanya metodologi lain, yaitu yakni yang namanya agile. Oke, jadi agile itu adalah sebenarnya prosesnya sama, cuman dipersingkat di dalam waktu cepat. Jadi di sini desain, terus habis itu develop, terus habis itu test, di looping, di reiterate. Jadi di looping terus, diulang-ulang terus seperti itu sampai akhirnya developmentnya itu lebih cepat daripada development yang waterfall. Oke, sampai situ dulu. Jadi ada yang namanya tradisional metodologi sama agile metodologi. Oke. Nah, dari agile metodologi itu sebenarnya ada dua hal yang mau gue share di sini. Sebenarnya ada banyak dari agile itu ada banyak. Ada Kanban, ada Scrum, terus habis itu ada extreme programming seperti itu. Oke, tapi yang mau di highlight di sini adalah dua hal ini karena kita pakai dua hal ini. Dan ini bukan untuk membandingkan. Oke, karena eh, masing-masing framework itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Nah, yang pertama adalah Kanban. Oke, jadi Kanban ini sebenarnya digunakan untuk visualisasi pekerjaan kita. Jadi apa yang sudah selesai, apa yang dalam in progress, terus habis itu apa yang apa namanya mau open atau sorry bukan mau open, masih open gitu, belum belum dikerjakan sama sekali. Nah, Kanban itu gunanya untuk memvisualisasi hal-hal tersebut dari pekerjaan yang tadinya, aduh, gua nggak tahu pekerjaan gua apa, akhirnya dimasukin ke Kanban, kita bisa ngelihat visualisasi dari event atau progresnya sudah sampai mana, seperti itu. Oke. Sedangkan di satu sisi, yang namanya Scrum itu adalah build based on empirism. Empirism itu maksudnya adalah trial and error. Jadi, yang dilakukan di Scrum sebenarnya adalah fokus ke develop hal-hal kecil. Jadi nanti hal-hal kecil ini langsung dilempar ke customer, dikasih ke customer. Misalnya contoh kita buat aplikasi, tapi fiturnya kecil. Terus habis itu kita lempar ke customer, dapat feedbacknya seperti apa? Atau ada pengetesannya seperti apa gitu. Jadinya apa ada bug atau ada apa namanya
yang nggak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, akhirnya eh, semuanya itu bisa dilakukan dengan Scrum seperti itu. Oke, sampai sini kalau misalnya ada yang pengen bertanya, bisa langsung heads up aja ya. Nah, kita udah belajar dua hal di sini. Ada metodologi Agile, ada Scrum dan Kanban untuk frameworknya. Oke, jadi sebenarnya bisa digarisbawahi bahwa Scrum itu framework, tapi Scrum itu bukan proses, Scrum itu bukan metodologi. Oke, jadi gue pengen sama-sama kita samain persepsi dulu bahwa oke, kalau metodologi apa yang kita gunakan? Metodologi yang kita gunakan adalah Agile. Oke, bukan agile. Sebenarnya nggak apa-apa sih ngomong agile, tapi jangan sampai gile, gile beneran gitu ya. Tapi fokusnya adalah ketika kita ngomongin metodologi, balik lagi itu adalah agile. Tapi ketika kita ngomongin frameworknya apa yang kita gunain? Scrum. Oke, sampai di situ dulu. Nangkep ya, teman-teman? Oke, gua anggap nangkep ya kalau nggak ada yang ngomong. Oke, jadi dari sini kita mengerucut lagi. Jadi tadi Agile kita udah tahu metodologi, Scrum itu kita udah tahu bahwa itu framework. Nah, sebenarnya gue pengen sebelum kita memulai, kita tahu dulu sedikit tentang Scrum itu apa. Karena ada peribahasa yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Oke, maka ada dua hal ini. Scrum History sama Scrum Value. Gue mulai dari historinya dulu. Jadi Scrum itu sebenarnya udah lahir di tahun 1986 dari sebuah artikel New Product Development Game by Hirotaka Takeuchi dan Ikojiro Nonaka, orang Jepang ya. Nah, baru di tahun 1995 Scrum yang artikel tadi itu dimasukkan atau digunakan dalam sebuah project oleh Jeff Sutherland dan Ken Swaber. Oke. Nah, baru di tahun 2001 akhirnya proyeknya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Jadinya makanya akhirnya Scrum itu makin wah bagus nih gitu. Nah, terus habis itu baru di tahun 2001 Agile metodologi atau manifesto itu dibuat. Oke. Jadi sebenarnya Scrum itu lahir duluan gitu daripada Agile. Oke. Agile itu berlandaskan juga sama Scrum. Oke. Jadi 1986 Scrum lahir, baru di tahun 2001, 15 tahun setelahnya Agile itu datang atau terbuat gitu. Baru di tahun 2002 Scrum Master Certification. Jadi karena kalau dulu Scrum itu eksklusif ya, jadi nggak semua perusahaan, semua orang tuh bisa belajar Scrum. Jadi buat organisasi-organisasi yang mau membayar sertifikasinya aja yang bisa ngedapetin Scrum Master Certification. Oke, nah baru terakhir di 2010 Scrum itu seperti open source. Jadi dia goes public dengan Scrum Guide-nya, jadi kita bisa pelajarin itu. Jadi walaupun tanpa Scrum Master, kita masih bisa mempelajari Scrum bareng-bareng gitu. Nah, sebenarnya yang apa namanya, gue di sini pengen share bahwa sebenarnya pengennya kita saling belajar buat Scrum itu apa. Jadi biar gue cuma ngasih gambaran awal doang bahwa Scrum itu seperti ini, Agile itu seperti ini. Nah, nanti selebihnya mungkin dari kita masing-masing bisa ada feedback atau masukan harusnya seperti apa gitu buat mendapatkan Scrum yang baik. Oke, nah setelah history gue akan masuk ke value atau nilai yang pengen kita dapetin dari Scrum. Kenapa kita harus menggunakan Scrum? Kenapa kita mau menggunakan Scrum? Nah, ada 5 hal yang pengen lima nilai yang pengen gue sama-sama kembangin sama teman-teman yang lain. Oke, yang pertama, karena ini 5 nilai yang ada di Scrum. Jadi yang pertama adalah komitmen. Oke, ini penting banget. Oke, jadi dari gue sendiri ataupun teman-teman dalam Scrum ini pengennya nilai yang paling penting itu adalah komitmen. Nilai yang paling dipupuk dari kita masing-masing. Kenapa komitmen? Karena kita akan trust each other atau mempercayakan kerjaan kita ke satu sama lainnya. Oke, nah kalau misalnya nggak ada komitmen dan habis itu yang kena apa? Yang kena akhirnya kepercayaan dengan yang lainnya. Jadi gue nggak percaya kalau misalnya dia ngerjain, gue aja yang ngerjain. Itu yang akan ngebuat Scrum itu jadinya nggak berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke. Nah, setelah komitmen, yang kedua yang penting adalah courage. Courage ini adalah keberanian. Jadi, keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk, let's say, keberanian buat apapun sih sebenarnya. Tapi yang mungkin gue akan garis bawahi adalah brave enough to say no. Kemana? Ke bisnis. Jadi gini, kita punya sprint. Di dalam Scrum itu ada yang namanya sprint. Sprint itu ada time box-nya. Nah,
Apa yang kita kerjakan dalam satu time box itu semuanya ada di sprint planning yang akan kita lakukan hari ini. Ketika misalnya ternyata ada dari tim bisnis, gue mau ada fitur ini dong. Nah, harapan gue adalah kita sama-sama punya keberanian, courage untuk say no ke bisnis. Bahwa enggak bisa di sprint ini, bisanya di sprint depan. Karena gue punya task yang segini banyak gitu loh. Nah itu, jadi courage buat say anything. Oke, termasuk say no to business. Kecuali bugs ya. Kalau misalnya ada bugs itu udah beda ya, bukan fitur. Yang gue omongin adalah fitur. Kalau misalnya bugs ya harus diselesaikan tergantung priority sih, karena beda-beda kan bugs priority-nya. Oke. Nah, yang ketiga adalah fokus. Fokus in sprint time boxes. Tadi yang gue bilang, di dalam Scrum itu nanti ada sprint. Nah, nanti gue akan jelasin lagi sprint itu apa. Tapi sprint itu adalah sebenarnya waktu yang let's say 2 minggu atau 1 bulan dalam satu sprint itu, nanti kita fokusnya akan ada di satu hal itu aja. Maksudnya bukan satu hal sih, tapi beberapa hal yang kita akan define di sprint planning hari ini. Oke. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah openness. Openness ini adalah keterbukaan. Keterbukaan di saat sprint review. Jadi ketika sprint review, nanti kan ada demo yang dilakukan sama teman-teman. Mungkin demonya nanti nggak akan semuanya, tapi gue mungkin akan minta tolong beberapa teman-teman untuk melakukan demonya, karena tergantung produknya. Tapi intinya adalah kita sama-sama terbuka. Oke, produk yang sudah selesai itu ini. Sprint yang sudah selesai itu ini. Tapi yang carry over, mohon maaf, ternyata ini harus carry over ke selanjutnya. Itu yang harus kita bawa kita terbuka aja. Masalahnya di mana gitu. Di sprint review itu kita kasih tahu. Oke, terus habis itu terakhir, nilai terakhir adalah respect. Respect itu berarti ya respect, maksudnya kita sama-sama menjaga teman-teman lah, karena ketika kolaborasi ya kita harus respect satu sama lainnya gitu loh. Kita percayakan, yang tadi di awal yang paling penting adalah kita harusnya ada komitmen. Ketika kita udah ada komitmen, kita trust each other, terus habis itu yang paling penting adalah kita respect. Kita respect ke masing-masing, bahwa tugasnya masing-masing itu berbeda-beda. Siapa tahu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi balik lagi, asalkan kelima nilai ini ada di kita, nah, gua harap sih Scrum ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Oke, Scrum fun fact-nya seperti ini. Oke, tadi udah gue jelasin sedikit tentang sprint. Jadi di dalam Scrum itu ada yang namanya sprint. Sprint itu adalah satuan waktu untuk Scrum event. Oke, nah Scrum event ini biasa disebut juga Scrum ceremony. Jadi sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah sprint planning, yang kedua adalah daily Scrum, yang ketiga sprint review, dan terakhir adalah sprint retrospektif. Yang kita udah sebenarnya tim Ladybug tahun lalu udah pernah ngelakuin sprint retrospektif sih. Sprint retro, gampangnya kayak gitu ya. Gue rada belibet nih kalau ngomong retrospektif. Nah, oke. Yang pertama dari sprint planning. Sebenarnya apa sih yang akan ada di sprint planning hari ini? Itu sebenarnya ada 2 hal yang paling penting, yakni product backlog sama sprint backlog. Product backlog itu datangnya dari bisnis. Biasanya disebut juga user story. Nah, terus habis itu yang kedua adalah sprint backlog. Sprint backlog ini datangnya dari grooming. Grooming itu dilakukan harusnya di saat ini. Tapi kemarin alhamdulillah teman-teman yang akan ngebantu gue hari ini sudah follow up sendiri dengan sprint backlog-nya. Jadi nanti mungkin akan di-share sprint backlog-nya tuh seperti apa yang buat akan ada di sprint kita kali ini dan sprint selanjutnya. Oke. Nah, yang kedua adalah daily scrum. Nah, daily scrum ini sebenarnya sama kayak meeting tiap hari. Oke, namanya juga daily. Nah, meeting tiap hari ini sebenarnya waktunya cuma 15 menit, karena yang dijabarkan di situ sebenarnya cuman apa yang kemarin dikerjakan dan apa yang hari ini mau dikerjakan. Seperti itu aja. Jadi harusnya cuma 15 menit. Oke, yang ketiga adalah sprint review. Sprint review itu adalah demo yang akan dilakukan sama teman-teman, tapi nggak semua mungkin ya, karena terlalu banyak juga, dan satu sama lainnya kan terkoneksi. Misalkan gue contohnya, gue APA, gue kasih ke misalnya front end-nya Denny gitu, Denny yang akan present, atau gue yang akan present. Nanti akan bergantian, nanti akan dipilih siapa yang akan mendemokan apa yang udah dikerjakan. Nah, terakhir ada yang namanya sprint retro. Ini sebenarnya udah yang kemarin kita lakukan tahun lalu, what went well, what went wrong, next action plan-nya apa. Nah, di bawah ini mungkin dari teman-teman bingung nih, 4 jam, 2 minggu, 2 minggu, 1,5 jam, 2 jam, 1,5 jam itu buat apa? Jadi sebenarnya normalnya ketika misalnya kita ngomongin sprint-nya, oke, sprint time box-nya kita kasih waktu 2 minggu. Nah, akhirnya sprint planning-nya harusnya 4 jam. Oke,
Tapi buat kali ini karena gue udah dibantu sama teman-teman, jadi teman-teman yang nanti akan menjelaskan, jadi dari 4 jam itu gue harap 2 jam aja udah sudah selesai. Oke, nah terus habis itu daily scrum itu akan berjalan selama 2 minggu, 15 menit kali 2 minggu. Terus habis itu sprint review-nya itu akan dilakukan 2 jam. Nanti insya Allah, nanti timeline-nya gue kasih tahu. Habis itu sprint retrospektifnya, sprint retronya 1,5 jam. Oke, nah buat Ladybug sprint pertama ini, targetnya adalah seperti ini. Sorry, tanggalnya juga salah lagi. Jadi sprint planningnya itu hari ini, jam 2. Oke, buat daily scrum-nya dimulai dari besok Kamis, harusnya tanggal 14 Januari 2021 sampai 21 Januari 2021, Kamis depan. Yang berarti dari situ ditarik garis kalau misalnya ada 6 main days atau 6 hari kerja. Kita akan meeting daily scrum setiap jam 10. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa atau gue pengen ganti jamnya dong, jangan jam segini. Oke, kita share aja di sini. Nanti ini soalnya gue baru bikin planningnya aja. Nah, terus habis itu ada sprint review. Sprint review-nya akan dilakukan di Jumat, tanggal 22 Januari, jam 10 pagi. Jadi harusnya di demonya sih nggak lama ya, cuma 1 jam 15 menit lah, walaupun tadinya 2 jam. Oke, terus habis itu terakhir ada sprint retro di hari Jumat juga, tapi jam 4 sore. Jadi di hari Jumat nanti akan ada 2 meeting. Oke, retro sih nggak lama sih, 30 menit doang. Nah, ini dari Ladybug Sprint pertama, targetnya seperti ini. Oke, dari teman-teman ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Buat apa itu sprint, apa itu scrum, apa itu agile, gile, gitu. Atau udah pada tahu semuanya ya? Suara gue kedengeran nggak sih? Nggak ada yang ngomong? Kedengeran Kun. Kun mungkin bisa lebih jelasin ke Apa? teman-teman Hmm? semua kayak apa fungsinya Scrum Master secara lebih lanjut tuh apa, terus kayak misalkan product owner, misalkan kita punya banyak request gitu-gitu, itu nanti gimana penschedulannya, kayak gitu sih Kun. Ah, oke. Betul. Thank you, Sasa. Gue lupa, bukan lupa sih. Ya, Emang totally nggak menjelaskan di sini mengenai role yang ada di Scrum. Jadi sebenarnya, balik lagi, Scrum itu kan framework. Nah, di dalam framework ini sebenarnya ada 3 role yang paling berperan dalam Scrum. Yang pertama itu benar kata Sasa, ada Scrum Master. Kedua itu ada PO, Product Owner. Dan ketiga itu ada Team Development sendiri. Nah, dari ketiga ini, yang kita miliki saat ini, resource-nya itu adalah tim development, seperti itu. Oke, itu yang perlu digarisbawahin. Buat saat ini mungkin belum ada resource ke situ ya, tapi kita akan coba lihat nanti kalau bisnisnya growing, why not gitu. Nah, untuk akhirnya mengakali hal ini, semua tim dev nanti mungkin akan bergantian untuk menjadi PO, tergantung dari produknya masing-masing. Oke. Terus buat Scrum Master-nya mungkin kita belajar bareng masing-masing dulu. Maksudnya dalam artian, oke, misalnya gue pengennya Scrum-nya seperti ini. Nah, mungkin nanti kita akan belajar bareng lagi, kita akan tentuin waktu lagi, schedule lagi, Scrum tuh harusnya seperti ini gitu. Karena sebenarnya tugas Scrum Master adalah make sure atau ya make sure bahwa Scrum itu berjalan dengan baik dan benar. Oke. Tapi karena kita belum ada nih resource Scrum Master sama Product Owner, kita coba sendiri dulu aja buat 2 hal itu. Oke. Mungkin Sasa bisa ada tambahan? ya. Udah cukup sih dari gue gitu. Mungkin untuk sementara kalau misalkan ada request-request, mungkin gue bisa ikut membantu ngedata sih sebagai tanda kutip product owner gitu. Mungkin Evan juga nanti akan gue minta tolongin juga misalkan kalau ada request-request ya mungkin nanti diskusi juga ke salah satu dari kalian kali ya yang kira-kira bisa ini juga sih ngebantu diskusi dengan tim lain sih sebenarnya itu sih kayak Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Iya, Sa. Mungkin nanti mungkin di luar meeting ini sih sebenarnya sih Kun kayaknya. Oke. Jadi sebenarnya gini, untuk yang produk di sprint satu itu, gue minta tolongnya yang jadi PO nanti dari teman-teman dev dulu. Karena yang masuk di sprint satu, nanti gue akan jelasin detailnya, the reason behind it. Tapi intinya sih, gue menentukan product owner-nya itu saat ini based on dari teman-teman yang menurut gue, oke buat saat ini dipegang dulu sama mereka, nggak apa-apa lah.
gitu. Nanti mungkin akan gue Oke. jelasin Sa, buat lebih detailnya. Tapi benar, mungkin kedepannya gue akan minta bantuan juga dari tim bisnis, terutama lu sih Sa, buat apa namanya ngebantu kita make sure buat timelinenya seperti product owner. Oke. Oke, Iya, thank ya you. paling paling sih ini sih Kun dibikin kayak apa namanya meeting terpisah kali ya. Kalau di sprint planning kan terlalu panjang gitu kan. Mhm. Mungkin nantinya sebelum dilakuin sprint planning ada diskusi sama tim lain, misalkan tim Gaston atau apa gitu kali ya. Dibikin apa namanya meeting terpisah maksudnya. Oh, oke oke. Iya, nanti kalau berarti maunya di groomingnya terpisah aja gitu ya, Sa? Nggak Ya dimasukin di biar sprint nggak planning. terlalu biar nggak terlalu panjang maksud gue sih gitu sih. Jadi paling Hmm. kalau misalkan udah oke baru lanjut ke sprint planning, fokus ke sini meetingnya. Oh ya udah, oke. Sebenarnya kan tadi sprint planningnya targetnya dalam time boxes yang 2 minggu 4 jam. Tapi kalau misalnya mau dipisah nggak apa-apa juga. Maksudnya bakal lebih baik juga. Jadi nggak kelamaan gue meetingnya juga gitu kan. Takutnya dari tim dev juga ada yang 4 jam lama banget meetingnya. Emang lama banget sih. Nggak apa-apa sih. Nanti Ya. bener sih. Mungkin yang sprint selanjutnya atau sebelum sprint selanjutnya kita akan buat grooming terpisah dulu ya. Iya, boleh. Mungkin yang lain ada tambahan Mas Kia atau Denny atau Pak Ican, Kevin Richard dan Ya, disebutin satu-satu. gue sebutin satu-satu. Dari gue belum. Kalau Oke. gua mungkin masih berusaha mencerna. Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Berarti oke-oke ya. Udah lanjut Pun. Oke, thank you Sasa. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain soal Scrum, Agile, Sprint itu kayak gimana, kita akan lanjut ke meeting kita hari ini, yaitu Sprint Planning. Tapi sebelum lagi masuk Sprint Planning, gue ada intermezzo lagi nih sebenarnya. Jadi sebenarnya ada sebuah rumus gimana caranya biar kita sama-sama ngerjainnya tuh lebih enak gitu ke depannya. Karena gue rasa rumus ini penting buat kita. Oke, rumus ini based on experience saja sih. Jadi sebenarnya yang gue rasain adalah ketika misalnya kita ngomongin soal hasil, hasil yang kayak gimana sih yang harusnya kita capai, itu rumusnya adalah ide dikali perencanaan dikali dalam kurung perbuatan ditambah dengan extra miles. Oke, ide udah tahu lah teman-teman. Perencanaan juga udah tahu cara merencanakan something kayak gimana. Terus habis itu do atau yang dikerjakan kayak gimana plus extra miles. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman mungkin pernah dengar juga apa sih yang dimaksud extra miles gitu karena ini bahasanya nggak familiar juga, nggak universal juga. Jadi sebenarnya gini, kalau menurut gue sendiri extra miles itu adalah perbuatan yang kita lakukan tapi lebih dari yang diharapkan. Oke, contoh yang paling gampang adalah ketika misalnya gue dari sini ke Bogor. Oke, plan kita adalah ke Bogor gitu ya. Karena kita vacation, misalnya kayak gitu. Nah, terus habis itu extra miles-nya ternyata gue bisa doing extra miles daripada gue ke Bogor, gue bisa kok sampai ke puncak Bogor. Hasilnya adalah, resultnya adalah gue akan mendapatkan pemandangan yang lebih enak. Gue akan mendapatkan vacation yang lebih enak. Gambaran kasarnya kayak gitu. Jadi yang dimaksud extra miles adalah you do something extra ya untuk hal yang lebih baik. Oke, jadi gini, rumusnya gampang sebenarnya. Dari kalau misalnya di matematikain, A dikali B dikali C ditambah D. Sorry, gue ulang ya. A dikali B dikali dalam kurung C tambah D. Oke, oke dicerna ya teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah, misalkan contohnya kayak gini ada. Oke, contoh yang pertama ini adalah do ditambah extra miles. Oke, hasilnya adalah 1 ditambah 1. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngerjain sesuatu, bahkan teman-teman extra miles doing it, maksudnya, oh gue lebih nih gue kerjain waktu gue di extra hours gitu. Tapi ternyata nggak ada plan atau nggak ada ide di balik pekerjaan yang teman-teman lakukan. Hasilnya adalah nol, nol besar. Oke, sama halnya ketika misalnya, oke teman-teman melakukan idenya udah ada, rencananya juga udah ada, tapi teman-teman nggak doing something gitu, nggak ada extra miles pasti, nggak doing something. Jadi hasilnya juga akan nol. Oke, nah result yang harusnya diharapkan adalah yang teman-teman harapkan juga pastinya akannya adalah yang pertama idenya ada, rencananya ada, terus habis itu do atau yang dilakukan teman-teman juga ada. Maka hasilnya adalah 1. Oke, gampang kan?
Jadi, nah, terus habis itu kita misalkan, ini perfection sih, maksudnya yang paling perfect adalah ketika misalnya kita ada ide, terus habis itu kita ada plan, kita melakukan sesuatu itu juga dan kita extra miles for it gitu. Jadi nilainya adalah 2. Nah, ini sebenarnya yang diharapin dari Scrum atau dari teman-teman juga. Tapi it's okay to be only this one. Asalkan, balik lagi, kita mengerjakan sesuatu harus sesuai. Idenya apa, perencanaannya seperti apa. Kita mikirin ide, kita mikirin perencanaan, kita juga harus doing something. Jangan kita ide doang, perencanaan doang, tapi we not do it something gitu. Oke. Jadi, gampang ya, maksudnya, sorry. Jelas ya dari sini, ini sih yang pengen, apa namanya, formula buat ngedapetin hasil yang menurut gue baik tuh seperti ini gitu. Oke, kalau mungkin ada feedback dari teman-teman, kalau nggak ada gue lanjut. Oke, kalau udah nggak ada tanggapan berarti kita sama-sama agree ya bahwa harus ada ide yang bagus, perencanaan yang baik, dan kita harus melakukannya ya dengan sungguh-sungguh, kasarnya kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke sprint planning. Oke,